Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana karakter eklesiologi kita berkaitan dengan asas presbiterial sinodal. Tapi kita harus catat juga bahwa asas presbiterial sinodal itu dalam penerapannya itu bermacam-macam. Dalam sejarah itu terlihat ada paling tidak dua garis utama. Yang pertama, sinode adalah pusat untuk mengatur seluruh kegiatan pelayanan. Sedangkan yang kedua itu jemaat-jemaat setempat yang punya kewenangan untuk mengatur seluruh urusan pelayanan dalam jemaat. Jadi ada dua model itu ya. Model pertama, ada jemaat-jemaat, ada wilayah, tetapi kewenangan mengatur seluruh pelayanan itu ada di tingkat sinode. Sedangkan model yang kedua, ada sinodenya, ada wilayahnya, tetapi pengaturan kewenangan itu ada di jemaat-jemaat setempat. Jadi wilayah dan sinode itu hanya bersifat sebagai moderator itu, yang memoderasi, memimpin seluruh percakapan kewenangan yang ada di jemaat-jemaat. Nah, ini contoh misalnya Gereja Kristen Indonesia, GKI. GKI itu ketua sinodenya itu jemaat-jemaat kurang kenal. Yang paling berperan di GKI itu adalah sekretaris sinode. Malah sekretaris sinode itu adalah seorang pegawai organik gereja yang bekerja sesuai dengan kemampuannya itu. Sedangkan ketua sinodenya memang dipilih sesuai dengan masa periodisasi, tapi ketua sinode itu bertindak hanya sebagai moderator. Jadi dalam sidang sinode memang jemaat-jemaat datang bersidang, memutuskan segala bentuk pelayanan yang akan dikerjakan di satu masa periode tertentu. Tapi kemudian dalam menentukan kewenangan dalam gereja itu ada di tingkat jemaat. Jadi jemaat yang panggil pendeta, jemaat yang panggil pegawai, jemaat yang angkat pegawai, jemaat yang angkat pendeta ya. Nah, itu satu model. Sedangkan di gereja kita itu menggunakan model yang lain dari itu. Sinode itu mengatur segalanya. Sinode angkat pendeta, panggil pendeta, ya kan? Yang ada di jemaat itu hanya penatua dan diaken. Sistem keuangan di sinode kita dikoordinir langsung oleh badan pengurus yang ada di tingkat sinode. Nah, kira-kira ceritanya bagaimana sehingga model itu masuk dan sampai ke kita di sini. Kalau kita belajar sejarah gereja, tahun 1866, Hendrik van Deken datang di Duma. Kedatangan Hendrik van Deken itu diutus oleh satu badan sending di Belanda yang namanya UZV, Utrecht Zendingsvereniging, UZV. Suatu badan misionaris di negeri Belanda yang bertugas untuk pekabaran Injil dan juga menyebarluaskan kekristenan. Jadi ketika zaman reformasi, Martin Luther dan Johannes Calvin dengan konsep masing-masing juga mempengaruhi kehidupan di Belanda. Di Belanda kemudian berdirilah lembaga-lembaga sending yang bertugas untuk membawa Injil kemana-mana atau menyebarkan kekristenan kemana-mana. Dan kan itu mereka punya tenaga-tenaga sendeling. Nah, salah satu tenaga sending UZV itu Hendrik van Deken. Lalu datang di Duma. Nah, ketika dia datang di Duma, kemudian Injil itu bertumbuh, berjalan, berkembang sampai ke seluruh Halmahera. Di zaman penjajahan Jepang, seluruh tenaga-tenaga sending itu ditawan.
para sendeling sudah ditawan oleh Jepang. Jemaat-jemaat ini terbiarkan begitu saja, tidak ada para pemimpin. Lalu semangat nasionalisme begitu tinggi dan kuat, mereka juga ingin berdiri sendiri sebagai gereja pada waktu itu. Dan kita tahu dalam sejarah gereja, GPH berdiri. Salah satu tokoh yang sangat terkenal itu SB Tolo, orang dari Halmahera Barat, yang mensponsori pendirian gereja Protestan Halmahera. Dan apa yang dilakukan oleh SB Tolo dan teman-teman di Halmahera Barat itu kemudian mendapat restu dari pemerintah Jepang yang ada di Ternate, termasuk Kesultanan Ternate yang pada waktu itu sudah bekerja sama dengan Jepang. Jadi seluruh urusan-urusan gereja kemudian harus mendapat restu dari Jepang, dari Kesultanan Ternate. Dan SB Tolo dan teman-teman itu kemudian datang ke Ternate menyampaikan permohonan mereka bahwa kita di Halmahera ingin menjadi sebuah gereja yang mandiri dengan nama Gereja Protestan Halmahera. Jadi kemudian direstui dan diresmikan GPH itu berdiri pada tanggal 1 Oktober 1942 di Tongmute Sungi di wilayah pelayanan ibu. Nah, jadi tadi kita sudah lihat bagaimana sendeling datang di Duma menyebarkan Injil 1866 sampai 1942. Datang Jepang menawan para sendeling. Tinggal jemaat-jemaat yang seolah-olah seperti anak ayam kehilangan induk. Lalu timbul niat untuk berdiri sendiri, baik secara bangsa yang kemudian merdeka tahun 45 maupun sebagai gereja yang menjadi gereja yang mandiri. Dan gereja Protestan Halmahera itu berdiri pada tahun 42, tanggal 1 Oktober 1942. Jadi gereja di Halmahera sudah menjadi sebuah gereja yang mandiri secara organisasi. Para sendeling, para pemimpin gereja pada waktu itu masih ditawan. Setelah tahun 45 Sekutu mengalahkan Jepang, kemudian Indonesia merdeka, para sendeling itu juga dibebaskan. Ketika mereka dibebaskan, mereka keluar dari tawanan Jepang. Mereka melihat ternyata jemaat di Halmahera sudah berdiri sendiri, sudah mempunyai nama gerejanya, yaitu Gereja Protestan Halmahera yang disingkat GPH. Nah, oleh karena sudah berdiri sendiri, mau tidak mau para sendeling ini, lembaga sending UZV tadi, lalu bersama-sama mempersiapkan segala kepentingan dan kebutuhan sebagai sebuah organisasi gereja yang mandiri untuk kemudian ada di Halmahera. Nah, pada saat mereka mempersiapkan kemandirian gereja di Halmahera, lembaga sending di Belanda kemudian berubah nama. Jadi tadi UZV kemudian berubah nama menjadi NZG, Nederland Sendeling Genootschap, NZG. Teologi yang dikembangkan baik UZV sampai dengan NZG itu sama, yaitu teologi pietisme. Bagaimana orang diajarkan untuk menjadi warga gereja yang saleh, yang pietas, ya, bahasa Yunaninya, yang saleh. Jadi teologi yang mula-mula berkembang di gereja kita itu adalah teologi pietisme. Pietisme itu salah satu penekanannya mengajarkan orang untuk hidup saleh. Hidup saleh itu artinya menjauhkan dunia. Jadi orang-orang diajarkan untuk menjauhkan dunia supaya dia bisa menjadi seorang yang saleh. Teologi pietisme itu. Nah, tapi baik UZV maupun NZG itu sama-sama binaan dari gereja Belanda yang disebut dengan NHK,
NHK itu Gereja Reformasi di Belanda, ya. Nederland Hervormd Kerk, NHK. Jadi Gereja Reformasi di Belanda. NHK itu sangat dilindungi oleh kerajaan Belanda. Jadi gereja dan negara itu seolah-olah tidak ada pemisah di antara mereka. Urusan gereja juga urusan negara. Urusan negara juga urusan gereja. Jadi seluruh kegiatan kegerejaan itu diketahui, diatur, didanai, disponsori juga oleh negara. Jadi ini semacam gereja negara. Dan kalau kita belajar sejarah gereja seperti yang diperjuangkan oleh Calvin di Swiss itu juga banyak mendapat topangan dari negara. Sehingga relasi gereja dan negara yang ada dalam praktek ajaran Calvin itu seolah-olah tidak ada pemisahan. Padahal memang Calvin mengajarkan gereja itu punya tanggung jawab sendiri, negara punya tanggung jawab sendiri. Tapi dalam praktek itu sangat kuat, semacam tidak ada pembedahan antara gereja dan negara. Dan itu nyata pada gereja Belanda, NHK itu. Nah, karena itu kita bisa mengerti bahwa seluruh urusan-urusan dalam gereja diatur oleh pusat. Pusat itu apa? Oleh negara, oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya orang-orang secara sinode. Jadi praktek sinode mengatur seluruh jemaat, mengatur seluruh kegiatan pelayanan di gereja, termasuk sistem keuangan dan seterusnya, itu datang dari Belanda. Datang dari Belanda. Sampai sekarang ini kita hayati, kita praktekkan, dan kita kerjakan. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam sejarah itu ada satu kritik yang dilakukan oleh Abraham Kuyper. Abraham Kuyper itu di abad 19 melakukan protes terhadap gereja negara itu, gereja NHK itu. Dan Kuyper kemudian menerapkan bahwa kepemimpinan dalam asas presbyterian sinodal itu tidak ada pada tingkat sinode, tapi ada di jemaat-jemaat lokal. Nah, ini ceritanya. Jadi mengapa di GMI itu karakter asas presbyterian sinodal itu kita selenggarakan dengan sungguh-sungguh memberi tempat kepada pengurus sinode untuk memegang kewenangan atau kekuasaan yang lebih besar baik di tingkat wilayah maupun di tingkat jemaat. Nah, ini ceritanya begitu. Kenapa bisa begitu? Karena ini sejarah yang datang ke kita. Dibawa oleh Belanda. Belanda menganut sistem gereja negara, dan sistem seperti itulah yang diterapkan di GMI. Jadi urusan pendeta, pegaji pendeta, pengangkatan pendeta, seluruhnya diatur oleh pusat, oleh sending, oleh sinode dalam hal itu. Nah, kan itu sampai sekarang kita mau lamar pendeta, ya lamar di sinode. Tapi kalau Anda lihat di jemaat, di gereja-gereja GKI misalnya, orang lamar pendeta di jemaat, bukan di sinode. Jemaat yang memproses seleksi dan seterusnya, baru kemudian semacam pengikat dalam suatu persekutuan sinodal, ya sinode berikan surat keputusan. Ya, tetapi proses pengangkatan pendeta itu ada di jemaat-jemaat. Nah, ini berpola seperti yang dipikirkan oleh Abraham Kuyper tadi, bahwa asas presbyterian sinodal itu kewenangannya ada di jemaat-jemaat, bukan ada di tingkat sinode. Nah, itulah yang kemudian kalau Anda melihat atau membaca seluruh konsep pemikiran dalam semangat pembaharuan yang sekarang terwariskan pada kelompok SSI itu, ya, sebetulnya keinginan
untuk menerapkan pemikiran Abraham Kuyper itu yang mendasari. Tapi dalam praktek itu sangat susah. Jadi para pemikir gerakan pembaruan KMI itu menginginkan agar jemaat-jemaat lokal itu memiliki kewenangan. Jangan kewenangan itu ada di tingkat sinode. Paling tidak ada keselarasan dalam kewenangan di dalam gereja ini. Jangan seluruhnya ada di sinode. Nah, itu kritik di dalam seluruh konsep gerakan pembaruan KMI yang gagal, ya, yang gagal karena sampai sekarang kalau kita perhatikan karakter hidup bergereja di pembaruan di daerah itu sama saja. Sinode tetap punya kewenangan besar, padahal ide dasarnya bukan itu. Nah, jadi saya sebut ide pembaruan yang gagal itu di situ. Jadi kita ini memang tidak bisa merubah begitu saja apa yang sudah terlahir dan terbentuk dalam sejarah hidup bergereja ini, sejarah eklesiologi kita, bahwa menerapkan asas presbiterial sinodal di gereja Masehi Injil dan Merah itu kewenangan utamanya itu ada di tingkat sinode. Nah, memang ini ada aspek kelemahannya. Kelemahannya bahwa para pendeta-pendeta yang bertugas di jemaat itu kemudian sangat bergantung kepada pendeta-pendeta yang ada di tingkat sinode. Ini mau perayaan Prapaskah misalnya. Prapaskah itu kalau kita ikut alur tahun gerejawi, dia menggunakan warna ungu. Nah, oleh karena tidak ada kemandirian dari para pendeta-pendeta di jemaat itu, mengenai warna saja dong tanya di sinode. Pak pendeta, ini Prapaskah 1 ini warna apa ya? Jadi ketergantungan kepada sinode sangat besar. Jadi kelemahan penerapan asas presbiterial sinodal yang ada di tingkat sinode itu ada pada ketidakmandiriannya jemaat-jemaat, termasuk pendeta-pendetanya. Jadi semua mau minta petunjuk dari sinode saja. Mereka tidak ada inisiatif untuk belajar sendiri, untuk mencari tahu apa sih sebetulnya yang ada di gereja kita ini. Segala hal tanya ke sinode. Nah, ini kelemahan. Tetapi keuntungannya ada juga. Kita bisa seragam, kita bisa sepakat. Karena apa? Karena orang semua dituntun atau diatur oleh tingkat sinode. Nah, karena itu jangan heran kalau di setiap persidangan sinode kita itu ada tuntutan-tuntutan yang selalu diminta oleh jemaat-jemaat. Kalau boleh orang ini seragam satu gini,